Bab 1287. Kamu jangan membodohiku lagi. Berbagi ruang buku. Apa yang paling mereka takuti sekarang? Yaitu takut Mile akan mencari perlindungan di dunia Elysium, karena jika itu terjadi, dunia Elysium sangat mungkin membuka ruang buku dan pada saat itu, dunia Tao akan berakhir. Melihat Mile pergi, keduanya menghadang Mile secara serentak. Brian Jiang berkata dengan suara dalam, "Tuan Muda Ye, jangan impulsif." Mile menggelengkan kepalanya, "Kalian berdua, kita tidak punya banyak waktu. Jika terus menunda-nunda seperti ini, bagaimana jika dunia Elysium menemukan cara untuk membuka ruang buku? Waktu itu tiba, kita akan semakin pasif." Brian Jiang memandang Mesili. Mesili berkata dengan suara dalam, "Tuan Muda Ye, apakah kamu yakin ruang buku ada di tangan dunia Elysium?" Mile mengangguk, "Aku sangat yakin." Setelah lama terdiam, Mesili berkata, "Kalau begitu pergi." Brian Jiang memandang Mesili. Mesili berkata dengan lembut, "Menunda-nunda seperti ini, tidak baik untuk kita." Brian Jiang diam. Sesaat kemudian, jejak dingin muncul di matanya, "Kalau begitu pergi." Segera, di bawah kepemimpinan Mile Ye, hampir 80 master alam escape langsung pergi ke dunia Elysium. Sekitar 1 jam kemudian, semua orang melakukan perjalanan melintasi galaksi dan tiba di Star Territory yang tidak dikenal. Sebenarnya, Mile sama sekali tidak tahu di mana dunia Elysium, tapi untungnya, Mesili tahu. Di langit berbintang di depan semua orang, ada beberapa patung Buddha. Mesili menunjuk ke patung Buddha emas setinggi hampir 1000 kaki di kejauhan, itu pintu masuk ke dunia Elysium. Mile memandangi patung Buddha. Pada saat ini, patung Buddha itu tiba-tiba membuka matanya, 2 cahaya emas keluar dari matanya. Cahaya emas melesat melintasi langit bintang, targetnya adalah Mile dan lainnya. Brian Jiang sedikit mengernyit, dia maju selangkah, lalu meninju. Boom! Ruang hampa di depannya langsung hancur, berubah menjadi ilusi, dan 2 cahaya emas ikut hancur bersamaan dengan ruang hampa. Amitabha! Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di arena. Semua orang melihat, entah sejak kapan berdiri seorang biksu di sekitar dari sana. Biksu itu mengenakan jubah biksu sederhana, memegang untaian biji tasbih di tangan dan sosoknya agak gemuk. Biksu memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia Tuan Muda Ye." Mile mengangguk, "Bagaimana memanggil Master?" Biksu tersenyum tipis, "Minsu." Mile tersenyum dan berkata, "Master Minsu, aku datang kemari untuk bernegosiasi dengan dunia Elysium." Jejak keterkejutan muncul di mata Minsu, "Negosiasi?" Mile mengangguk, "Master, bodhisattva kalian itu sudah mencuri ruang buku aku, bukankah itu sedikit tidak bermoral?" Minsu memandang Mile, "Tuan Muda Ye, bodhisattva kami itu telah meninggal." Mile sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Minsu mengatupkan kedua tangannya, "Tuan Muda Ye seharusnya lebih tahu daripada kami." Mile menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia melukaiku di awal, kemudian melarikan diri dengan membawa ruang buku." Minsu memandang Mile, "Tuan Muda Ye, kami telah memastikan bahwa dia mati di tanganmu." Mendengar ini, Brian Jiang di samping mengerutkan kening, "Tidak mungkin, meskipun Tuan Muda Ye kuat, tapi dia belum cukup kuat untuk membunuh master tingkat escape." Minsu terkekeh dan berkata, "Tuan Pavilion Jiang, pemahamanmu terhadap Tuan Muda Ye ini sangat sedikit." Brian Jiang memandang Mile. Mile tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka kalian akan balas menggigit. Master, aku terluka parah hari itu, dan Tuan Pavilion Jiang mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri." Brian Jiang mengangguk, Mile saat itu benar-benar terluka parah.
Mesili melirik Mile Ye dan tidak berbicara. Minzu berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, kemampuanmu untuk membolak-balikkan fakta benar-benar luar biasa. Membunuh orang, lalu menyalahkan dunia Elysium, ini terlalu berbahaya. Mile berkata dengan nada lembut, Master, jika tidak ada bukti bahwa aku membunuh bodhisattva kalian, maka jangan bicara omong kosong. Brian Jiang juga memandang Minzu, apakah Master punya bukti? Minzu menggelengkan kepalanya, tidak. Saat itu Mile membunuh dengan sangat bersih, tetapi bodhisattva itu hancur bersamaan dengan jiwa spiritual. Mile tiba-tiba berkata, Master, hari ini aku datang untuk bekerja sama dengan dunia Elysium. Sejauh yang aku tahu, sepertinya dunia Elysium belum bisa membuka ruang buku, apakah benar? Minzu memandang Mile, kamu bertanya seperti itu padaku, aku tidak tahu bagaimana menjawabmu. Mile tidak mengubah ekspresi wajahnya, Master, aku punya ide, aku rasa kita bisa bekerja sama, aku akan membuka ruang buku dan semua orang akan membagikan kitab Taoisme di ruang buku, bagaimana menurutmu? Minzu menghela nafas dengan suara rendah, Tuan Muda Ye, ruang buku tidak ada di dunia Elysium. Mile memandang Brian Jiang, mereka ingin menelan semuanya sendiri. Brian Jiang memandang Minzu di kejauhan dengan ekspresi tidak baik. Minzu menghela nafas lagi, Tuan Muda Ye, seorang Buddha dari keluarga Buddhis sudah memeriksanya. Ruang buku masih ada di tanganmu dan bodhisattva itu memang kamu yang bunuh. Meskipun kami tidak tahu bagaimana Tuan Muda Ye membunuhnya, tapi kami sangat pasti, dia mati di tangan Tuan Muda Ye. Mile tersenyum dan berkata, Master, jika kamu berkata seperti itu, maka aku hanya bisa berkata ada orang di belakangku sudah memeriksanya. Dan hasilnya adalah ruang buku ada di dunia Elysium. Minzu memandang Mile, melipat kedua tangannya, Tuan Muda Ye, kamu adalah seorang kultivator pedang dan juga merupakan seorang kultivator pedang yang langka di dunia, membalikkan hitam dan putih, mengada-ngada, apa hatimu tidak merasa bersalah? Mile. Minzu berkata lagi, Tuan Muda Ye, meskipun kita adalah saingan, tapi kami masih sangat menghormati Tuan Muda Ye. Tolong juga Tuan Muda Ye hormati kami dan berhenti bermain trik. Semua orang bisa bertarung secara terang-terangan, serius. Mile menghela nafas dengan suara rendah, Master, aku tidak suka mendengar kamu berbicara seperti itu. Kamu terus mengatakan bahwa aku memfitnah kalian, apakah kamu memiliki bukti? Dan juga, kamu terus mengatakan bahwa bodhisattva agung meninggal di tanganku, tetapi kamu tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa bodhisattva agung mati di tanganku. Menurutku, setelah kalian mendapatkan ruang buku, masih ingin aku Mile Ye menanggung masalah ini, kalianlah yang benar-benar menyeramkan. Minzu memandang Mile, Tuan Muda Ye, kamu tidak terkalahkan. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi padamu. Sambil berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya, membaca teks kitab dalam hati, dan dengan paksa menekan amarah di hatinya. Tidak marah. Para beku harus tenang. Mile tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, di tangannya ada seberkas cahaya Buddha. Kejernihan spiritual. Minzu melirik cahaya Buddha di tangan Mile, dengan pandangan rumit di matanya. Biksu tua itu telah berlatih selama hampir 100 tahun baru bisa mencapai kejernihan spiritual. Kenapa orang seperti Tuan Muda Ye juga dapat mencapai kejernihan spiritual? Apakah mata Buddhaku sudah buta? Wajah Mile penuh dengan garis-garis hitam. Master, aku ingat keluarga Buddhis bilang semua makhluk hidup itu sama. Kenapa? Dalam pikiran Master Minzu masih ada perbedaan. Minzu menatap Mile, Tuan Muda Ye, jangan menggunakan kata-kata seperti itu untuk merusak suasana hatiku. Jika berbicara tentang latihan Dharma, Tuan Muda Ye bukanlah lawanku.
Tentu saja, dalam hal tidak tahu malu dan sikap licik, bahkan 10 biksu tua pun bukan tandingan Tuan Muda Ye. Mile. Pada saat ini, Brian Jiang tiba-tiba berkata, "Biksu Agung, aku pikir saran Tuan Muda Ye barusan sangat bagus, karena kalian memiliki ruang buku dan Tuan Muda Ye bisa membukanya. Mengapa tiga pihak kita tidak bekerja sama saja?" Minzu melirik Brian Jiang, "Tuan Pavilion Jiang, kamu dijual oleh Tuan Muda Ye, lalu kamu bantu menghitung uangnya." Brian Jiang sedikit mengernyit, "Biksu Agung, apakah ada artinya menabur perselisihan saat ini?" Minzu menghela nafas dengan suara rendah, "Metode Tuan Muda Ye pintar." Biksu tua mengaguminya. Pada saat ini, Mesili tiba-tiba berkata, "Master, kamu bilang Tuan Muda Ye membunuh bodhisattva kalian, tetapi sejauh yang aku tahu, Tuan Muda Ye hanyalah alam escape. Kenapa kalian bisa merasa bahwa dia membunuh bodhisattva kalian?" Minzu memandang Mile, "Tuan Muda Ye, apakah kamu benar-benar alam escape?" Mile mengangguk, "Aku di alam escape. Terlebih lagi, aku baru saja mencapainya. Saat itu, aku belum sampai." Minzu mengatupkan kedua tangannya, Tuan Muda Ye menyembunyikan semuanya. Mile memandang Mesili, "Mereka tidak punya bukti, tetapi mereka bersikeras bahwa aku membunuh bodhisattva mereka." Mesili terdiam. Sebenarnya, dia merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Namun, dia juga tidak percaya bahwa Mile dapat membunuh Master Escape dengan tingkatan alam penerobosan dan pemurnian. Dalam keadaan saat itu, Mile harus melakukan pembunuhan instan terhadap pihak lawan dan menghancurkan tubuh dan jejaknya, agar bisa menipu dunia. Dan bagaimana Mile bisa melakukan itu? Minzu tiba-tiba berkata, "Tiandao 5 dimensi." Semua orang memandang Minzu, dan Minzu berkata dengan suara dalam, "Tuan Muda Ye mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi Tiandao 5 dimensi pasti dapat melakukannya." Mile tersenyum dan berkata, "Master, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku yang membunuh bodhisattva kalian? Kenapa jadi Tiandao 5 dimensi?" Minzu berkata, "Kurasa nonamu yang membantumu." Tiandao 5 dimensi. Brian Jiang dan Mesili saling memandang. Meskipun Mile tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Master Escape, tapi Tiandao 5 dimensi ini bisa. Apakah ruang buku benar-benar ada di tangan Mile? Brian Jiang dan Mesili memandang Mile. Mile tersenyum dan berkata, "Kalian berdua, dengan segala hormat, jika ruang buku benar-benar ada di tanganku, maka aku bisa meminta dia bantu buka ruang buku dan mendapatkan kitab Taoisme di dalamnya. Jadi kenapa harus menundanya sampai sekarang?" Brian Jiang terdiam. Mile memandang Minzu itu, "Master, bisa aku bicara lebih dulu?" Minzu melirik Mile, "Boleh." Mile berjalan ke Brian Jiang dan berkata dengan lembut, "Tuan Pavilion Jiang, aku akan menemukan cara untuk memasuki dunia Elysium nanti. Selama aku masuk, aku bisa merasakan ruang buku." Brian Jiang mengangguk, "Aku mengerti. Tuan Muda Ye hati-hati." Mile mengangguk, dia hendak pergi. Pada saat ini, Brian Jiang tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye." Mile memandang Brian Jiang. Brian Jiang berkata dengan suara dalam, "Tuan Muda Ye, aku percaya padamu." Mile sedikit terharu, "Terima kasih." Setelah berbicara, dia dan Minzu menghilang di ujung langit berbintang yang jauh. Di ujung langit berbintang, keduanya berjalan perlahan. Mile tiba-tiba berkata, "Master, sejujurnya, aku tahu ruang buku tidak ada di tangan dunia Elysium, tapi juga bukan di tanganku." Minzu sedikit terkejut, dia menatap Mile, "Jadi dengan siapa?" Mile tersenyum dan berkata, "Master, menurutmu ada di tangan siapa?" Minzu berkata dengan suara dalam, "Tiandao 5 dimensi."
Mile menggelengkan kepalanya. Minzu sedikit mengernyit, di tangan siapa? Mile berkata dengan serius, dunia bawah. Minzu tertegun, lalu melipat tangannya, Tuan Muda Ye, tolong jaga sikap, jangan membodohiku. Biksu tua itu telah mempraktikkan dharma selama hampir 1000 tahun, benar-benar tidak bisa bermain dengan trik-trik licik ini. Katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Biksu tua masih menyisakan 30% terhadap kata-katamu. Mile bersambung.